Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya punya tamu spesial. Beliau seorang akademisi yang juga aktif dalam berbagai kegiatan. Salah satunya beliau termasuk salah seorang inisiator Forum Negarawan, namanya Profesor Yudi Haryono. Apa kabar, Prof? Baik, baik sekali sampai kiamat. Panjang umurnya berarti. Iya. Pokoknya harus baik. Bahwa di Indonesia itu banjir penjahat, silakan saja. Banjir penjilat, silakan saja. Saya akan tetap baik dan berusaha memperbaiki Indonesia. Amin. Nah, itu luar biasa. Makanya beliau itu menjadi inisiator Forum Negarawan. Pendirian forum ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena negara kita ini kan kata banyak orang, terutama para pengamat itu sedang tidak baik-baik saja. Karena pemimpin kita juga dinilai bukan pemimpin yang amanah. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita juga jauh di bawah yang dijanjikan. Karena yang dijanjikan 7% ternyata mentok 5%. Sementara juga penegakan hukum katanya hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kemudian harga-harga pangan juga mahal. Sementara kebijakan pun kata para pengamat, mungkin dia juga sama ini, Ngeri amat. tidak berpihak kepada masyarakatnya, Mas ya. Nah, dalam keadaan kondisi seperti ini tiba-tiba muncullah Forum Negarawan. Nah, kita tahu negarawan adalah orang yang sangat mencintai negara dan dia punya concern yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Jadi seorang negarawan itu pasti menginginkan negaranya itu menjadi seperti yang dicita-citakan oleh para pahlawan dan juga yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Sekarang kita ngobrol dengan Pak Yudi ini, kita mau tahu apa sih motivasinya, kenapa mendirikan Forum Negarawan, dan apa juga tujuannya, kemudian juga apa target-target yang mau dicapai. Oke, Mas Yudi, silakan jelaskan, Mas. Kalau jawaban guyon, mengisi waktu kosong. Jawabannya serius. Kalau jawaban yang serius, karena begini, dulu kita menganggap nabi atau raja atau pemimpin waktu itu adalah representasi Tuhan. Oke. Lalu di zaman pertengahan yang disebut dengan raja, presiden atau elit itu representasi rakyat. Jadi ada perbedaan nih. Zaman dulu orang jadi pemimpin karena wahyu dari Tuhan nih. Lalu dikritik, lalu berubah menjadi zaman pertengahan yang namanya presiden atau wali atau nabi atau siapapun yang di elit itu representasi dari rakyat. Demokrasi. Di zaman ini ternyata presiden itu bukan mewakili Tuhan, bukan mewakili rakyat, mewakili oligarki. Pak Jokowi itu representasi terbaik dari oligarki yang hadir di istana, sehingga seluruh undang-undangnya itu nggak ada yang bela rakyat. Rakyat itu hanya deret ukur angka-angka yang bisa disingkirkan dari tempat dia lahir dan itu. Nah, atas fenomena hadirnya pemimpin sebagai representasi oligarki itulah saya dan teman-teman memikirkan agar ini tidak berlarut-larut, sebab kalau ini terus-terusan, apalagi nanti penggantinya juga begitu, korban yang paling banyak adalah rakyat, terutama rakyat yang miskin, yang bodoh, yang difabel, dan yang ada di daerah-daerah yang kaya, sebab daerah-daerah yang kaya pasti nanti akan dijualin. Nah, atas kesadaran filosofis dan sejarah itulah Forum Negarawan dihadirkan dengan cara mengumpulkan orang-orang yang detachment dengan kekuasaan, di mana kalau dia ngomong, dia berpikir, dia bertindak itu sudah tidak punya rasa takut. Kalau dia disingkirkan, dibunuh, bahkan diasingkan dari tempat dia lahir karena posisinya itu sudah di atas orang pada umumnya. Nah, terkumpullah 45 orang, karena 45 itu asumsinya kita merdeka pada tahun 1945, sehingga angka 45 ini kita jadikan sebagai simbol 45 negarawan yang berlatar belakang dari berbagai profesi. Ada serdadu, ada guru besar, ada budayawan, ada seniman, ada filantropis, ada mistikus atau spiritualis, dan berbagai profesi lain yang
syarat-syaratnya waktu itu dia detachment, dia ada jarak dari para penguasa supaya dia bisa lebih netral ketika menyampaikan gagasan-gagasannya. Itu kalau dari sisi seriusnya. Walaupun sampai sekarang nggak serius-serius juga. Tapi minimal niat baiknya ada. Oh iya, kalau niat baiknya. Nanti roadmap-nya lebih ngeri lagi. Roadmap-nya itu salah satunya adalah mengembalikan jati diri yang hilang karena jati diri hari ini sudah berubah menjadi jati sengon. Iya kan? Mendorong siapapun yang ada di elit kekuasaan, baik kekuasaan sipil maupun militer, supaya kita outward looking misalnya. Itu kan cita-cita yang besar sekali karena itu bagian dari apa yang disebut dengan Indonesia Raya dan Jaya. Satu nyanyian di mana nyanyian itu dulu dikonstruk oleh W.R. Supratman agar bangsa kita menjadi mercusuar dunia yang menentukan arah perjalanan semesta. Betul. Ngerti itu. Kalau cita-citanya begitu. Luar biasa cita-citanya. Tapi kalau boleh tahu konsep pergerakannya, gerakan dari Forum Negarawannya apa sih, kayak apa? Ya dulunya ada 5. Pertama kita membaca bersama, 5M membaca ya. Yang kedua meneliti atau meriset. Yang ketiga mempublikasi hasil bacaan dan hasil riset. Yang keempat mengadvokasi seluruh hasil bacaan, hasil pengamatan, hasil riset itu. Yang terakhir baru memenangkan. Memenangkan apa nih? Ide itu. Jadi misalnya hasil bacaan, hasil riset dan hasil advokasi kita, rakyat harus berdaulat atas tanahnya. Itu idenya gitu. Tiba-tiba ada rakyat yang digusur padahal dia memiliki hak milik dalam tanah itu, ya kita harus memenangkan orang itu dari penggusuran. Jadi kasus-kasus misalnya Rempang itu, Forum Negarawan jelas sekali berdiri bersama rakyat yang memiliki tanah itu dan tidak bergeser kemanapun kecuali nanti win-win solution. Kalau enggak tetap kami siap mati di belakang mereka. Itu kan program yang terakhir, memenangkan ide itu tersambung dengan konstitusi, binded dengan Pancasila. Itu rangkaian dari 5M sebagai model gerakannya. Jadi pasti membaca, pasti meriset, pasti menulis, pasti mengadvokasi, pasti memenangkan. Itu jadi 5M. Luar biasa ya. Bukan 5 miliar. Tapi kalau dari Forum Negarawan ya, 45 orang ya, ini sebetulnya melihatnya akan masalah negara kita ini sebetulnya apa sih sehingga terjadi seperti ini, sehingga arah yang sudah ditetapkan oleh para pejuang kita, ada founding father ya, dia dalam Undang-Undang Dasar 45 itu jadi melenceng jauh. Kalau dari analisa mungkin penelitian dari Forum Negarawan itu apa, Mas? Problem bergantinya konstitusi. Itu problem utamanya. Oh, artinya karena amandemen Undang Dasar ya? Ya. Dari sebenarnya kita tidak mau menyebutnya amandemen. Amandemen itu hanya mekanisme tipu-tipu. Karena yang sesungguhnya itu penggantian. Penggantian ya. Oke. Nah terus solusinya gimana? Solusinya balik ke konstitusi yang asli. Tetapi kan di konstitusi Undang Dasar 45 yang lama itu kan ada masalah pada pasal tentang presiden, sehingga kemudian ketika reformasi bergulir ada tuntutan agar ketentuan tentang presiden itu diubah, sehingga kemudian jabatan presiden dibatasi hanya sampai 2 kali. Kalau misalnya kembali ke Undang Dasar 45 yang asli, artinya kan aturan yang baru itu nggak berlaku. Berlaku kan pakai undang-undang di bawahnya. Undang-undang pemilu itu akan jelas. Capres terpilih hanya bisa berkuasa selama 1 periode. Itu seperti undang-undang pemilu sekarang yang mensyaratkan parliamentary threshold, yang mensyaratkan presidensial threshold, yang mensyaratkan umur. Itu ada di aturan tambahan, itu gampang sekali. Jadi tidak perlu merubah konstitusi yang asli. Ya kalau mau agak sophisticated itu pakai addendum, tapi addendum juga terlalu tinggi sebenarnya. Itu cukup di undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, selesai di situ. Dan itu bisa dikerjakan selama seminggu oleh eksekutif mengajukan undang. Itu kan pemenang eksekutif untuk mengajukan undang-undang pemilu. Dan itu bisa diganti setiap 5 tahun. Itu kan tuntutan untuk kembali ke Undang Dasar 45 itu disuarakan oleh banyak pihak ya. Banyak. Termasuk Sri Bintang juga, kemudian Ratna Sarumpait juga menyerukan seperti itu. Tapi sampai sekarang tidak ada
realisasinya. Kalau Forum Negarawan sendiri melihatnya ini kenapa dan bagaimana ini bisa terjadi gitu? Problemnya ada dua, eksternal dan internal. Secara eksternal, kelompok-kelompok multinasional korporat yang membiayai proses penggantian itu tidak ingin kembali karena akan merugikan posisi ekonomi politik mereka. Secara internal, mereka yang sekarang menjadi elit itu memang dikader, dibiayai, dan menjadi agensi dari korporat internasional untuk menjalankan undang-undang yang palsu. Jadi ada dua yang menghalangi ini, kekuatan global yang memang dulu membiayai proses penggantiannya dan agensi-agensi yang sekarang menjadi ketua partai, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi panglima, menjadi kapolri, menjadi ketua MK, menjadi ketua MK. Itu semuanya produk dan agensi begundal yang diciptakan oleh mereka itu. Kalau langkah ke depan dari Forum Negarawan untuk menciptakan kehidupan negara yang ideal seperti apa? Ya mungkin yang bisa dikerjakan secara minimal dulu menyadarkan adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dua hal, eksternal dan internal. Lalu kalau sudah terjadi pemahaman yang besar, pemahaman yang luas, baru kita ngajak mereka bergerak untuk melakukan tindakan konstitusional agar kembali. Bisa lewat sidang istimewa MPR, bisa lewat desakan agar Presiden mengumumkan dekret Presiden, bisa dengan people power walaupun terbatas seperti 98 atau 6566. Nggak usah banyak-banyak, 1 juta orang juga cukup tuh mengepung DPR. Jadi hanya itu solusinya ya? Ya, hanya itu. Kecuali Tuhan mengirim Imam Mahdi sesegera mungkin. Imam Mahdi udah akhir zaman dong. Sudah nggak ada teknologi canggih. Ya. Nah, sekarang harapan Mas terhadap para elit yang punya tanggung jawab besar terhadap negara ini, apa harapannya? Ya, harapan besarnya mereka bertobat nasuha nasional sehingga mengakui kesalahan karena terlibat di dalam penggantian ini, menikmatinya sehingga mereka jadi kaya raya, lalu bersama-sama menyadari bahwa ini bukan milik pribadi, bukan milik keluarga, bukan milik golongan, tapi milik generasi berikutnya agar generasi berikutnya tidak menjadi babunya babu bangsa-bangsa. Itu harapannya itu. Emang sekarang sudah mulai mengarah jadi babu-babu. Ya jelas lah. Pakai pendekatan apapun, ekonometrik misalnya. Orang yang datang ke sini jadi tukang las, gajinya 5 kali lipat dari tukang las lokal. Oh, ini TKA Cina nih. Ya tidak hanya Cina, siapapun dari luar datang ke Indonesia itu gajinya pasti beda dengan orang Indonesia. Padahal kita ini tuan rumah. Itu satu. Orang yang kedua, kalau pakai teori terbalik, orang-orang Indonesia yang datang ke luar negeri itu tetap jadi babu karena tidak pernah kita mengirimkan atau diminta mengirimkan ahli. Yang dikirimkan kan babu. Jadi memang status kita ini babunya babu bangsa. Ini istilah baru yang mau Gimana? Jadi harapannya itu. Harapannya ya kalau kita keluar itu jadi manusia sekelas majikan, atau orang yang datang ke sini ya jadi manusia sekelas kita, nggak ada kelebihan karena sama-sama manusia. Kalau untuk mencapai ini berarti rejimnya sekarang harus runtuh dulu ya? Ya tidak harus runtuh, mereka bertobat secara nasuha, bertobat nasional juga bisa. Terus berubah menjadi Pancasilais yang mengerti bahwa hubungan antar manusia itu ya sesama manusia, bukan antara sama majikan dan buruh, bukan antara penyuruh dan yang disuruh kan. Harus ada kesadaran itu, dan itu kesadaran konstitusional, kesadaran Pancasila. Sebab kalau nggak itu sebenarnya nggak perlu merdeka, karena dulu kan kita udah jadi buruhnya VOC, buruhnya Belanda, buruhnya Portugis, buruhnya Jepang. Kita merdeka itu kan karena nggak mau jadi buruh. Kalau kemudian sudah mereka jadi buruh, ya ngapain merdeka? Berarti siapa saja hari ini yang berkuasa tidak mengerti mentalitas merdeka, ya dia mengkhianati para pejuang kemerdekaan. Sehingga hukumannya itu bukan hanya layak masuk neraka, itu layak digantung di atas Monas. Berarti banyak lah itu Monas itu banyak sekali sampai penuh. Nah, teman-teman, memang kondisi negara kita ini seperti yang beliau sampaikan tadi itu memang agak mencemaskannya, apalagi kedekatan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jinping itu dikhawatirkan justru mengganggu kedaulatan kita ya. Sebenarnya teorinya salah, itu bukan kedekatan. Apa itu? They part of
Them. Apa itu? Elit hari ini tuh bukan kedekat, mereka bagian dari Bagian dari mereka ya. begundalnya itu. Kalau saya ngomongnya. Kalau bagian itu artinya masih ada bergaining lah 10%, Oke. 20%. Kalau investasi ada bergaining 50%. Kalau mengiyakan seluruh permintaan orang yang datang ke Indonesia, berarti kita bagian dari proyek itu. Dan itu bahasa Jawanya adalah begundali-begundal, gedibali-gedibal. Ya, ini udah sangat mengerikan. Artinya sudah dia jadi konspirator. Inlander kalau bahasanya sekarang itu. Iya benar. Inlander adalah mentalitas di mana kita mengiyakan 100% seluruh permintaan investor. Itu inlander, itu yang dihabisi oleh Hatta, dihabisi oleh Tan Malaka, dihabisi oleh Soekarno, karena mentalitas inlander itulah yang membuat betapa lama para investor itu berkuasa di Indonesia. Dan kita, kalau saya berharap mudah-mudahan para negarawan bisa melakukan itu. Ya, berusaha terus, bekerja terus, berdoa terus. Soal hasil kita serahkan ke semesta. Iya benar. Nah teman-teman, kalau memang ingin membuat negara kita menjadi lebih baik, kita harus bisa melakukan hal-hal yang memang positif di negara ini. Termasuk mungkin dengan mendukung forum negarawan ya, mendukung setiap gerakan di mana akan terjadi perubahan untuk bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik. Minimal apa yang cita-citakan oleh para founding father yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itu bisa terlaksana dan Indonesia itu bisa menjadi negara mercusuar dunia ya Bang ya. Iya, mimpinya begitu. Kalau kemudian hari ini baru jadi lilin ya harus diterima. Nah jadi kita harus berjuang bagaimana dari lilin menjadi mercusuar, itu luar biasa. Nah teman-teman, demikian perbincangan saya dengan seorang profesor yang istimewa ini dan juga dengan humor ternyata. Kita bertemu lagi dalam kesempatan. Semoga perbincangan kita ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat minimal tentang negara kita dan bagaimana kita seharusnya bersiap ke depan agar negara kita menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Profesor. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.